Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Pada taman bermain, terdapat 6 wahana. Jarak antar wahana bersebelahan adalah 50 meter. Kecuali jarak antara wahana L dan B dan antara A dan L. Keduanya berjarak 80 meter. Wahana P, B, dan L menghabiskan waktu 15 menit. Sedangkan wahana J dan A menghabiskan waktu 10 menit. Dan wahana H menghabiskan waktu 20 menit. Jika lapangan tersebut berdiameter 30 meter, maka luasnya adalah, jadi yang dimaksud di sini adalah lingkaran, ya, lapangan di sini adalah lapangan rumput hijau, ya. Pada gambar terlihat seperti ini. Jadi kita hitung dulu, yaitu luas lingkarannya. Luas lingkaran. Luas lingkaran, lapangan ini kan berbentuk lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Karena di sini diameternya 30 meter, maka jari-jarinya adalah 15 meter. Sehingga kalau kita masukkan pi dikali 15 meter dikuadratkan sama dengan pi kali 225 meter persegi. Jadi luas lapangan tersebut adalah 225 pi meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang kedua. Pada taman bermain terdapat 6 wahana. Jarak antar wahana bersebelahan adalah 50 meter. Kecuali jarak antara wahana L dan B dan antara A dan L, keduanya berjarak 80 meter. Wahana P, B, dan L menghabiskan waktu 15 menit, sedangkan wahana J dan A menghabiskan waktu 10 menit, dan wahana H menghabiskan waktu 20 menit. Andi ingin pergi dari wahana H menuju wahana L. Dia ingin menghindari kerumunan orang, jadi ia memilih untuk melalui jalur memutar. Memilih untuk melalui jalur memutar, yaitu setengah lingkaran. Tersedia jalan yang menghubungkan langsung 2 wahana. Jarak terpendek Andi adalah, jadi di sini Andi itu dari wahana H, ya, ke wahana L. Jarak antara 2 wahana yang berdekatan itu 50 meter. Ya, kecuali B dan L itu 80 meter. Dan A ke L juga 80 meter. Nah, yang dicari di sini adalah dari wahana A ke L melalui jalan memutar ini, tapi yang terdekat gitu, ya. Di sini adalah terpendek, itu artinya jaraknya yang terdekat. Oke. Jadi ini adalah busur setengah lingkaran. Busur setengah lingkaran berarti setengah dari keliling lingkarannya, setengah pi kali diameternya. Karena jarak antara wahana J dan B itu juga 50 meter, jadi tinggal kita bisa hitung dari H ke J dulu, berarti 50 meter. Kemudian dari J ke B, yang jalan memutar itu yaitu setengah pi D, yaitu setengah kali pi kali diameternya adalah 50 meter, sehingga di sini 25 pi meter, ya. Kemudian dari B
ke L, yaitu 80 meter. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan saja. 50 meter ditambah 25 pi meter ditambah 80 meter. Jadi 130 ditambah 25 pi meter. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Pada taman bermain terdapat 6 wahana. Jarak antar wahana bersebelahan adalah 50 meter. Kecuali jarak antara wahana L dan B dan antara A dan L, keduanya berjarak 80 meter. Wahana P, B, dan L menghabiskan waktu 15 menit, sedangkan wahana J dan A menghabiskan waktu 10 menit. Dan wahana H menghabiskan waktu 20 menit. Jika Andi menghabiskan 20 detik untuk berjalan 10 meter, dan Andi berjalan menuju wahana L dari wahana J dan melalui wahana A, waktu tersingkat yang dapat ditempuh Andi adalah, jadi Andi di sini dari wahana J ya menuju wahana L, tapi harus melewati wahana A, di situ kalimatnya. Pertanyaannya adalah waktu tersingkat. Gitu. Jadi waktu itu adalah jarak tempuhnya dibagi kecepatannya di sini. Gitu ya. Nanti bisa juga perbandingan ya antara waktu dengan waktu yang nanti dicari dan jaraknya, bisa juga ya. Jadi bisa menggunakan dua cara ya. Jadi kita cari dulu jarak tempuh dari J ke L. J ke B itu 50 meter. B ke A juga 50 meter. A ke L 80 meter. Berarti di sini jarak tempuhnya adalah 180 meter. Di sini dikatakan menghabiskan waktu 20 detik untuk berjalan 10 meter. Nah, ini lebih cepat pakai perbandingan saja. Jadi kalau untuk berjalannya 10 meter, itu waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Maka yang dimaksud di sini adalah berapa detik nih? Nah, saya bikin aja T detik ya, untuk menempuh jarak 180 meter. Ini cukup mudah. Dari 10 menuju 18, apa? Dari 10 menuju 180, itu artinya dikali 18 kan? Karena 10 kali 18, 180. Maka karena ini perbandingan senilai, berarti ini juga harus dikalikan 18. Jadi 20 dikalikan 18 adalah T-nya 360 detik. Jadi ini kita isinya adalah 360. Kita bahas soal yang keempat. Intensitas suatu lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu dan jarak titik ke lampu tersebut. Daya suatu lampu adalah L watt. Intensitas cahaya dari lampu tersebut pada suatu titik berjarak X meter dari lampu adalah I sama dengan L per X kuadrat. Pada langit-langit ruangan terpasang lampu. Tinggi ruangan tersebut adalah 3 meter. Jika daya cahaya lampu terpasang adalah 100 watt, intensitas cahaya di titik pada lantai yang terdekat ke lampu, yaitu titik P, adalah titik-titik watt per meter persegi. Jadi ini kita mencari intensitas
cahaya pada titik P. Oke. Nah, jarak P ke lampu ini adalah 3 meter. Di sini sudah diberikan persamaannya. Ya. Rumusnya adalah I sama dengan L per X kuadrat. Jadi dalam hal ini L-nya adalah 100 watt. X-nya itu 3 meter. Jadi intensitasnya tinggal kita substitusi saja, yaitu 100 watt per X-nya kita isikan 3 meter dikuadratkan. Berarti 100 per 9 watt per meter persegi. 100 per 9 itu adalah 11, 1 per 9 watt per meter persegi. Oke? Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang kelima. Intensitas suatu lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu dan jarak titik ke lampu tersebut. Daya suatu lampu adalah L watt. Intensitas cahaya dari lampu tersebut pada suatu titik berjarak X meter dari lampu adalah I sama dengan L per X kuadrat. Pada langit-langit ruangan terpasang lampu. Tinggi ruangan tersebut adalah 3 meter. Jika daya cahaya lampu terpasang adalah 100 watt, luas daerah pada lantai yang setiap titiknya menerima cahaya dengan intensitas lebih dari 4 watt per meter persegi adalah. Jadi yang pertama kali kita cari di sini yang sama dengan intensitasnya 4 watt per meter persegi. Itu dulu yang kita cari. Jadi intensitas di sini kan rumus yang diberikan pada teks di atas adalah I sama dengan L per X kuadrat. Jadi kita isikan saja I-nya, intensitasnya adalah 4 watt per meter persegi. Jadi 4 sama dengan L-nya di sini yang 100 watt ya, L-nya. Berarti 100. Nah, yang kita cari adalah X-nya. Oke? Yaitu jarak dari titik itu ke lampu. Di sini bisa kita tuliskan X kuadrat sama dengan 100 per 4. X kuadrat sama dengan 100 bagi 4 adalah 25. Maka kita dapatkanlah X-nya, karena ini adalah jarak suatu titik ke lampu, nggak ada yang negatif ya. Jadi yang kita ambil adalah yang X-nya 5 meter. Oke. Berarti kalau kita sketsanya seperti ini. Jadi ini lampunya L gitu ya. Lalu ini lantainya. Dan jarak terdekatnya itu adalah P. Berarti suatu titik di sini yang nilainya adalah 4 watt per meter persegi. Di sini juga pasti kalau dia jaraknya yang sama, yaitu X-nya adalah 5 meter. Ya, ini juga X-nya 5 meter. Maka yang kiri juga pasti intensitasnya sama, yaitu 4 watt per meter persegi. Nah, karena ini dimensi 3 sebenarnya ya, karena ruangan, jadi sebenarnya ini berbentuk lingkaran. Gitu. Jadi setiap titik-titik di sini itu intensitasnya sama dengan 4 watt per meter persegi. Karena di sini pertanyaannya adalah intensitasnya lebih dari 4 watt per meter persegi, berarti luas lingkaran ini. Kenapa? Karena jarak ini kan semakin dekat dari lampu. Jadi pasti lebih dari 4 watt per meter persegi. Sehingga ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Tinggi ruangannya 3 meter. Anggaplah misalnya titik di sini adalah titik A gitu ya. Berarti kan jari-jarinya ini merupakan dari titik P ke A, di mana P-nya adalah pusat dari lingkarannya.
Jadi R sama dengan pakai Pitagoras ya. Kita pakai Pitagoras, yaitu 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi akar dari 25 dikurang 9, R-nya akar dari 16. Maka R-nya adalah 4. Berarti berupa lingkaran yang jari-jarinya 4. Jadi luasnya adalah pi R kuadrat. Berarti luasnya pi dikalikan 4 dikuadratkan. Jadinya 16 pi meter persegi. Nah, ini adalah luas pada lantai yang setiap titiknya menerima cahaya lebih dari 4 watt per meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Halo Sobat Bima, bagaimana? Sudah paham kan? Kira-kira bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi, Bimbingan Alumni UI. Yakin bisa, pasti bisa.